Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Evals 3N. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel Salsmana. Saya merupakan perwakilan dari SMPN 2 Gempol sebagai peserta lomba mendongeng dalam ajang FLS 3N. Dongeng yang akan saya bawakan yaitu Asal-usul Dusun Kebo Ireng. Selamat menyaksikan. Joko namanya. Seorang petani sukses kala itu. Sawahnya berhektar-hektar. Ternaknya juga banyak. Joko merupakan petani terkenal. Bukan karena sawahnya yang lebar, melainkan ia memiliki seekor hewan yang sangat unik. Apakah kalian tahu? Yaps, benar, si kerbau. Kerbau itu memiliki ukuran dan bobot yang jauh berbeda dari kerbau umumnya. Kerbau itu amat besar dan amat berat. Aku sangat menyayangi kerbau ini daripada kerbau lainnya, gumam Joko. Joko sangat memanjakan kerbau unik itu. Jangankan diperintah untuk membajak sawah, digembala di luar kandang saja tidak pernah. Kerjanya hanya tiduran dan makan yang telah tersedia. Hal ini menyebabkan kerbau tersebut jadi malas. Karena terlalu memanjakan kerbau pemalas itu, lama-kelamaan ternak-ternak Joko yang lainnya mulai berkurang alias hilang. Aku harus lebih memperhatikan ternak-ternakku. Kalau begini jadinya, ternak-ternakku nggak bisa tersisa, gumam Joko. Joko tersadar. Ia mulai mengurangi perhatian pada kerbau pemalas itu. Ia mulai sibuk mengurus ternak-ternaknya yang lain. Hingga tak lama dari itu, ternak-ternak Joko mulai beranak pinak. Jumlahnya kini menjadi 12 ekor. Joko kini mulai sibuk mengurus ternak-ternaknya yang lain. Alhasil, kerbau pemalas itu tak sering dimanjakan oleh Joko. Sehingga ia menjadi kurus dan jatuh sakit. Merasa dinomorduakan oleh Joko, ia mulai berpikir untuk kabur. Joko memang tak pernah mengikat lehernya, karena Joko yakin kerbau itu tak akan mungkin kabur. Pada suatu malam, kerbau itu nekat kabur. Meski ia tak tahu jalan lantaran tak pernah keluar kandang. Astagfirullah Gusti, maafkan aku yang sedikit mengabaikan kerbau itu. Kemana perginya kerbauku Gusti? Ucap Joko menyesal. Joko menyadari bahwa dirinya akhir-akhir ini kurang memperhatikan kerbau pemalas itu. Meski ia pernah jengkel, tapi rasa sayangnya tak pernah berkurang. Apalagi kerbau itu adalah wasiat dari ayahnya. Ayah Joko berpesan agar menjaga dan merawat kerbau itu sebaik mungkin. Karena menurut ayahnya, kerbau itu akan mempunyai kelebihan. Joko kini mulai sibuk mencari kerbau pemalas itu. 3 hari berlalu, puluhan kilometer ia lalui untuk mencari kerbau itu. Namun, nihil, tiada hasil. Akan tetapi, Joko tak patah semangat. Ia tetap mencari arah yang berbeda. Akan tetapi, tetap saja kerbau itu tak nampak di matanya. Joko pun merasa lelah mencari kerbau itu. Ia pun memutuskan beristirahat di tepi sungai.
Bagaimana kalau aku mengadakan sayembara saja? Kan lebih enak. Aku tidak capek mencarinya. Pikir Joko dalam lamunannya. Terbesit dalam pikiran Joko untuk mengadakan sayembara. Ia berjanji akan mengganti 10 kali lipat dari harga kerbau di pasar jika seseorang dapat menemukan kerbau pemalas itu. Menurutnya, ide ini cukup cemerlang. Ia pun memutuskan kembali ke rumah dan mengumumkan sayembara tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Joko bertemu Yanto. Orang inilah yang akan dijadikan target pertama kabar sayembaranya. Aku sedang mengadakan sayembara. Bagaimana kalau kau ikut sayembaraku saja? Sapa Joko kepada Yanto. Sayembara apa memangnya? Jawab Yanto. Aku sedang mencari kerbauku yang hilang. Warnanya hitam, bobotnya berat, berbeda dengan ukuran kerbau di pasar. Oh walah, sudah, hentikan saja sayembaramu itu. Aku sudah melihat kerbaumu itu berada di dekat rumahku. Aku akan membantumu menemukannya. Yanto menyuruh Joko membatalkan sayembara tersebut. Dan ia berjanji akan membantu Joko menemukannya. Yanto pun mengajak Joko ke tempat hanya kerbau itu terlihat. Sebenarnya aku sering melihat kerbau itu berada di dekat rumahku. Tapi aku tidak berani menangkapnya. Warnanya hitam, bobotnya berat, berbeda dengan ukuran kerbau lainnya. Kira itu kerbau jadi-jadian. Ucap Yanto di tengah perjalanan mereka. Setibanya di tempat yang dimaksud Yanto, terlihat kerbau itu sedang tidur-tiduran sambil makan rerumputan. Joko tersenyum. Akhirnya kerbau itu berada di depannya. Yanto dan Joko akan menangkap kerbau itu menggunakan tambang yang sudah diikat bulatkan. Tambang itu akan dimasukkan ke kepala si kerbau. Namun, usaha yang mereka lakukan diketahui oleh si kerbau. Kerbau itu bergegas berdiri dan berlari. Yanto kaget bukan kepalang melihat kerbau itu mendadak berdiri di depannya. Alhasil, mereka gagal menangkap kerbau pemalas itu. Ayo dikejar, teriak Joko kepada Yanto. Kerbau itu bukan itu. Yanto yang masih tampak tertegun. Ayo dikejar, teriak Joko kepada Yanto yang masih tertegun. Akhirnya, Yanto pun menyusul Joko yang lari lebih dahulu. Alhasil, mereka telah ketinggalan jauh oleh kerbau pemalas itu, hingga mereka harus lari ekstra kencang. Wah, itu kerbaunya. Terlihat kerbau itu sedang berada di tepi sungai kecil. Kali ini kerbau itu berada di tepi sungai kecil. Yanto dan Joko mengatur siasat untuk menangkap kerbau itu. Siasat kali ini berbeda dengan siasat sebelumnya. Aku akan menangkapnya dari sisi timur. Kau menangkapnya dari sisi barat ya. Pinta Joko. Yanto pun bergegas menuju barat sungai. Dari siasat ini, Joko dan Yanto berhasil menangkap kerbau pemalas itu. Maklum saja, sepertinya kerbau itu sudah tampak lelah untuk berlari. Alhamdulillah, akhirnya kerbau ini kembali kepadaku.
Rasa syukur Joko yang melimpah ruah. Terima kasih Yanto, kau telah membantuku menemukan kerbauku ini. Maukah kau pulang bersama kerbauku ini? Ucap Joko. Ya tidak apa-apa, aku akan mengantarmu dan kerbaumu itu sampai ke rumahmu. Yanto mengiyakan permintaan Joko. Di tengah perjalanan mereka, Joko berjanji dalam hatinya untuk memberi Yanto 2 ekor kambing sebagai bentuk terima kasihnya kepada Yanto. Setibanya di rumah Joko, mereka pun disambut baik oleh istri Joko. Apalagi Joko telah berhasil membawa kerbau kesayangannya itu. Istri Joko pun menyambut Yanto dengan hidangan yang bermacam-macam. Yanto, Joko, dan istrinya menyantap semua hidangan itu dengan perasaan gembira. Sepertinya sudah hampir malam, aku harus segera pulang. Ucap Yanto berpamitan kepada Joko. Terima kasih Yanto, kau telah membantuku menemukan kerbauku ini. Kau boleh pulang jika kamu memenuhi syarat dariku. Kau ini sudah kutolong, tapi masih minta syarat. Gerutu Yanto. Tenang saja, syaratnya tidak susah. Kau hanya perlu menerima 2 ekor kambingku sebagai bentuk terima kasihku kepadamu. Ya tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Asal kau berjanji menjaga dan merawat kerbaumu itu dengan baik. Jawab Yanto. Baiklah, aku berjanji. Ucap Joko. Yanto pun pulang dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Joko. Di hari-hari berikutnya, Joko dan istrinya merawat semua ternaknya dengan baik teman-teman. Terutama kepada kerbau kesayangannya itu. Sampai akhirnya kerbau kesayangan Joko itu meninggal dunia. Daerah tempat terkuburnya kerbau unik milik Joko itulah dinamakan Dusun Keboireng. Dengan terkuburnya kerbau unik ini, legenda asal-usul Dusun Keboireng berakhir.